Sekarang kita bersama Ben Sapti, peneliti dan analis Iran, sekaligus pendiri platform IDF Persia. Ben, senang sekali bisa berbincang denganmu di I24 News English hari ini. Amerika Serikat mengatakan akan menerapkan kembali blokade laut Iran dan menurut Presiden Trump juga menerima pengembalian dana sebesar 20% untuk semua kargo yang dikirim melalui selat tersebut sebagai imbalan atas hak melintas dengan aman. Apa arti hal ini bagi situasi di Selat Hormuz dan bagaimana perbedaannya dengan rencana Iran untuk mengenakan biaya untuk melintas dengan aman bagi kapal-kapal komersial? Terima kasih telah mengundang saya di sini. Selamat malam. Nah, Iran berada dalam posisi salah paham dan salah perhitungan yang membuat mereka berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi. Untuk membiarkan kapal-kapal ini atau kapal tanker melanjutkan perjalanan dan membawa minyak dari Timur Tengah, dari Teluk Persia ke wilayah lain. Dan mereka tidak memahami kompromi yang dilakukan Presiden Trump dengan mereka dari waktu ke waktu, gencatan senjata dan memperpanjangnya, serta nota kesepahaman ini. Jadi mereka menginginkan lebih. Mereka sebenarnya tidak ingin misalnya Oman membuka jalur lain, jalur selatan, untuk kapal-kapal, untuk tanker-tanker melanjutkan perjalanan atau lainnya. Alasan atau kasus lain yang bisa memungkinkan minyak keluar dari Teluk Persia. Jadi inilah yang membawa kita pada kesalahpahaman dan kesombongan rezim Iran yang berpikir bahwa mereka memenangkan dua perang itu. Dan juga di Selat Hormuz, mereka berpikir bahwa mereka bisa terus melakukan itu, menjadikan itu sebagai sandera. Dan seperti yang Anda katakan sebelumnya, mereka berpikir bahwa itu lebih baik daripada bom nuklir. Jadi, selama kita membiarkan rezim Iran menciptakan ketidakstabilan di wilayah ini dan di seluruh dunia, inilah harganya. Dan ini adalah hal yang baik bahwa Presiden Trump hari ini memahaminya dan membuat perubahan serta mencoba mengembalikan blokade. Jadi, apa artinya ini untuk negosiasi? Pejabat Iran terus menyerukan balas dendam terhadap Amerika Serikat dan Israel. Rezim tersebut jelas menghadapi banyak tekanan di dalam negeri dari kelompok garis keras yang sejak awal memang menentang pembicaraan ini. Bagaimana para negosiator bisa kembali ke meja perundingan, terutama dengan perkembangan terbaru di Selat Hormuz ini, tanpa mempertaruhkan terjadinya pemberontakan di dalam Iran? Jadi, sangat penting untuk dipahami bahwa saat ini tidak ada kaum moderat atau reformis dalam sistem Iran. Mereka yang melakukan negosiasi juga berasal dari IRGC. Mereka adalah mantan jenderal IRGC, misalnya Khalil Kalibab, atau Menteri Luar Negeri Arrohchi, dan lainnya. Mereka hanya tahu bagaimana berbicara dengan bara atau sekedar tersenyum sedikit, tapi tujuan mereka bukan untuk mencapai kesepakatan apapun. Mari kita ingat bahwa ketika Kolibab misalnya hanya secara simbolis berjabat tangan dengan, kalau saya tidak salah, dengan Witkoff atau JB Vance, negosiasi langsung dihentikan oleh Mujtaba, oleh pemimpin baru. Mereka tidak tahu cara bernegosiasi. Jika saya melihat misalnya mantan Presiden Rouhani yang membuat JCPOA kembali dan mengambil alih pembicaraan, mungkin ada kemajuan. Tapi hari ini tidak ada negosiasi karena pihak Iran tidak tahu dan tidak mau melakukan negosiasi. Itu seperti berbicara dengan Sinwar atau Muhammad Deh dari Hamas. Itu sama saja berbicara dengan teroris. Dan di dalam Iran mereka tahu itu. Masalah para negosiator itu adalah sekarang ada lebih banyak radikal daripada mereka. Jadi itu masalah kecil di dalam Iran, tapi itu mempengaruhi kita semua. Dan mereka hanya tidak tahu bagaimana cara memutuskan. Jadi hal yang lebih baik sebenarnya adalah semakin melemahkan rezim itu dengan blokade, mungkin dengan sanksi lain, atau bahkan serangan bisa kembali dilakukan karena mereka menyerang negara lain, negara-negara Arab setiap hari. Jadi menurut saya, mereka sendiri yang mendatangkan masalah ini pada diri mereka sendiri. Tapi, apakah rezim itu peduli dengan tekanan ekonomi ini karena tidak bisa mengeluarkan minyak dari Selat Hormuz? Kita sudah melihat hal ini berlangsung selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Tapi rezim itu tetap tidak menunjukkan kemajuan dalam negosiasi. Bagaimana situasinya bisa berbeda kali ini? Tidak, sebenarnya mereka tidak peduli. Dalam 2 tahun terakhir ini, ada banyak protes di Iran. Beberapa jam yang lalu, para sopir truk dan kelompok lainnya juga melakukan protes terhadap rezim, menuntut gaji
dan menentang situasi ekonomi. Tapi rezim tidak peduli tentang hal itu. Para jenderal rezim Iran, mereka hanya hidup untuk bertahan dan melanjutkan cara mereka, sistem mereka, serta propaganda mereka. Jadi blokade ini sebenarnya bisa menjadi hal yang baik untuk semakin melemahkan mereka. Dan mungkin rencana untuk menjatuhkan rezim itu bisa terjadi beberapa bulan kemudian. Ya, tapi itu bisa terjadi sekarang karena Iran tidak punya cukup uang sekarang untuk tetap berada di sistem itu. Mereka sebenarnya berhasil menjual sekitar 50 juta barrel minyak dalam beberapa minggu terakhir ini. Itu adalah minyak yang sudah berada di laut, dikirim ke Tiongkok, ke tempat-tempat lain, tapi itu tidak cukup untuk mengurus negara secara keseluruhan, sebuah bangsa dengan 90 juta penduduk. Jadi mereka berada dalam situasi ekonomi yang sangat buruk. Dan saya pikir kesalahpahaman dan kesombongan ini bisa merugikan mereka. Dan kartu Selat Hormuz ini sebenarnya sedang menjadi kartu yang merugikan, bukan menguntungkan. Ben Sapti, senang sekali bisa bersama Anda di i24 News English hari ini dan mendengar analisis Anda. Terima kasih banyak.